Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dari seluruh Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada induksi elektromagnetik part 3 masih dengan soal-soal dan sedikit tambahan konsep. Semua teori seperti biasa diambil dari buku pelajaran Fisika Martin ini, jilid 3. Bagi yang baru gabung atau yang belum subscribe, silakan di subscribe. Oke, waktu part 1 kita sudah belajar bahwa arus induksi yang disebabkan oleh gegel induksi itu bisa disebabkan oleh perubahan luas. Perubahan luas yang ditembus oleh medan magnet. Ya, karena di fluksi adalah B kali A kali cos theta. Jadi kalau luas yang ditembusnya berubah, maka fluksi akan berubah. Seperti pada soal ini, ya. Mula-mula posisi kawat ada di sini ya. Ini posisi awal. Ya, posisi kawat di sini. Maka yang ditembus oleh medan magnet adalah ini. Jadi fluksinya akan sama dengan B kali luas ini. Luas bidang ini ya. Di sini kita wakili dengan kawat ini dengan hambatan R. Ketika kita geser dia ke kanan dengan kecepatan V, misalnya, luasnya akan bertambah dengan yang hitam itu, yang di raster hitam. Misalnya sampai di sini, keadaan akhir, kita tinjau pada keadaan akhir ya. Ya, keadaan akhir ini kecepatan masih ada, hanya kita tinjau sampai di situ aja. Anggaplah ini adalah perubahan delta X, perpindahannya. Ini posisi akhir. Jadi kalau mula-mula posisi awal ini PQ, maka kawat pada posisi akhir kita sebut P aksen, Q aksen. Ya. Nah, kita akan hitung berapa arus induksi yang mengalir di loop ini, tentu loop ini ya. Ya, ini kan, ini loopnya ini ya. Rangkaian tertutupnya itu ke sebelah kiri, bukan ke sebelah kanan. Kanan terbuka. Nah, pertama Anda perhatikan, delta X ini adalah perpindahan. Kalau untuk kecepatan tetap, berarti gerak lurus beraturan kan? Maka delta X ini adalah kecepatan kali selang waktu. Ya, kecepatan kali selang waktu. V kali delta T ini. Nah, berapa perubahan luasnya? Ya, perubahan luas ini delta A yang hitam ini. Daerah yang di raster hitam. Delta A-nya akan sama dengan luas segi 4 ya. P aksen, Q aksen, Q ya. Jadi luas ini. Anggaplah ini berbentuk persegi panjang. Jadi panjang kali lebar. Panjang kali lebar ya. Anggap aja panjangnya delta X. Ya. Lebarnya ini. Panjang kawat. Ya, jadi L ini panjang kawat ya. Jadi L itu adalah panjang kawat. Panjang PQ. Ya, panjang PQ. Jadi L ini adalah panjang PQ. L ini. Maka delta A sama dengan delta X-nya kita masukkan, yaitu V kali delta T. Jadi V kali delta T kali L. Inilah delta A-nya. Sekarang kita hitung gegel induksinya. Biasanya kan Anda hanya menghafal. Hanya menghafal rumus ini tanpa tahu dari mana. Ya, itu berarti Anda nggak belajar fisika. Karena nggak tahu dari mana ini asalnya. Nah, sekarang kita lihat. Kita sudah bilang kan, gegel induksi adalah min N delta fluksi per dt, delta T. Tentu di sini kita anggap aja N-nya 1. Ya. Jadi jumlah lilitannya 1 nanti kita ya. Jadi nanti ini tentu 1 ya. Nah, kemudian fluksi adalah B kali A cos theta. Harusnya ada cos theta di sini ya. Harusnya ada cos theta ya. Harusnya ada cos theta. Ya. Cuma kenapa cos theta-nya hilang? Karena cos theta itu adalah sudut antara B dan V. Anda perhatikan. V-nya ke sana ya. V-nya ke sana. Ya toh? B-nya cross. Cross itu artinya masuk. Ya, masuk. Gini. Ini ya. Cross ini. Masuk. Begini ya. Jadi yang kelihatan ekornya silang ini. Ekor panah yang kelihatan. Sudutnya 90 kan? Sudutnya 90. Ya. Bukan 90. Terhadap arah normal ya. Ini kan sudut antara medan magnet dan arah normal, B-nya ke sana ya, masuk. Ya, masuk.
Ya. Nah, sudut antara B dan arah normal bukan dengan V. Arah normal kemana arah normal? Arah normal bidang ini juga ke bawah. Ya. Kan bidangnya di datar. Kalau bidangnya datar, ini kan bidangnya di kertas ini. Berarti arah normal tegak lurus kan? Tegak lurus ke bidang. Ya. Ya boleh juga ke atas, boleh, nggak ada masalah ya. Ya ke atas atau ke bawah. Tapi tetap aja dia sejajar, jadi sudutnya 180. Ya. Jadi cos θ-nya itu sama dengan cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Nah, makanya B kali A kali 1 hilang. Ya, makanya di sini hanya tinggal B dan A. Karena cos θ-nya 0. Θ itu sudut antara B dan arah normal. Kemarin sudah ya. Oke, jadi cos θ-nya hilang. Karena sama dengan 1. Kemudian medan magnet ini nilainya tetap. Nilai tetap bisa saya pindahkan. Karena yang berubah hanya luas kan. Yang berubah hanya luas. Medan magnetnya. Nah. Kemudian sekarang delta A-nya kita masukkan ini. Ya, yang ini. V kali delta T per L. Ya. Kita masukkan V kali delta T kali L. Ini. Ya, ini delta A ini. Ini delta A ini. Ya. Maka delta T-nya bisa dicoret. Nah, kemudian N-nya dianggap sama dengan 1. Maka hasilnya adalah min BVL atau min LBV. Biasanya L-nya lebih dulu kan? Ini gegel induksi. Nah, ini yang biasanya Anda hafal. Gegel induksi pada kasus kawat berbentuk U. Pada kawat yang digeser pada kawat lain yang berbentuk U. Ya. Maka gegel induksi pada ujung-ujung ya. Jadi gegel induksi itu muncul pada ujung-ujung peki. Ya, kemarin sudah kita lihat kan pengumpulan muatannya. Min LBV. Ya. Min LBV. Nah, terus arah arus induksi udah kita waktu di part 1 ya. Arah arus induksi pada kawat peki, kemana arahnya? Ya toh? Bisa kita pakai aturan putaran tangan kanan atau kita bisa pakai aturan telapak tangan kanan. Untuk kawat ya, tapi untuk kawat peki. Anggaplah Anda pakai aturan telapak tangan kanan ya. 4 jari rapat ini harus sesuai dengan B. Kemudian yang ini harus sesuai dengan kecepatan. Ya, kemarin. Maka arah telapak tangan mendorong adalah arah arus induksi pada kawat peki. Ya, mari kita lihat. Sudah kemarin ya. Kita ulang secara cepat aja. Jadi B-nya ke dalam. B-nya ke dalam. Ya, ke dalam nih. Kemudian V-nya ke kanan. Nah, ini kebenaran sama ya, V-nya ke kanan. Maka tangan saya akan mendorong ke sana ya. Arah dorong tangan saya ke sana. Berarti arah arus induksinya sesuai dengan ini ya. Arah arus induksinya sesuai dengan spidol ini ke sana ya. Jadi arah arus induksi ke sana. Nah, ke sana. Ya. Kalau kawat pekinya di sini, sini. Arah arus induksi ini. Arah arus induksi. Ya. Kemarin waktu di soal Gajah Mada, karena arahnya seperti ini, dia bukan ke sana ya, tapi belok ke sini. Ya. Maka di sini adalah positif kan. Di sini berkumpul muatan distribusi muatan positif, di sini berkumpul distribusi muatan negatif. Kenapa? Karena arus selalu harus keluar dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, itu di soal Gajah Mada kemarin. Ya, jadi arus induksinya ke sana. Oke. Ya, pakai telapak tangan kanan. Ya. Jadi arahkan 4 jari rapat sesuai arah B, yaitu masuk bidang kertas. Kemudian putar jempol sehingga arah tunjuknya sesuai dengan arah kecepatan. Maka Anda akan peroleh arah arus induksi sesuai dengan arah dorong telapak tangan, yaitu pada kawat peki dari Q ke P. Dari Q ke P. Ya, ke atas. Itu arus induksinya. Kemudian sering ditanya, berapa besar arus induksi? Ya, arus induksi besarnya tentu GGL. GGL itu di antara P dan Q kan. Di mana tegangan P lebih positif dari Q. Ya, positif ada di sini, negatif ada di sini. Ya, nah harganya LBV per R. Sekali lagi tanda negatif ini hanya menyatakan arah fluksi induksi terhadap arah fluksi utama. Kalau nanti ketemu negatif, berarti arah fluksi induksi
berlawanan dengan arah fluksi utama. Kalau ketemu positif, arah fluksi induksi searah dengan arah fluksi utama. Ya. Oke. Itu yang pertama ya. Kita bisa menghitung arah arus induksi. Kemudian di soal pilihan ganda, dan ini ada di buku ini, dan ada di buku ini, kita sering ditanya gaya. Bagaimana gayanya? Ya. Bagaimana gayanya? Ya, berapa besar gayanya? Tapi nanti aja itu ya. Gaya itu nanti aja, ya. Kita akan ke sana juga nanti, ya. Kita akan ke sana menghitung besar gaya. Oke, kita lanjut dengan soal yang keempat ya. Halaman 267 nomor 10, Masterbook Physics ya. Jadi di sini ada petunjuk B. Petunjuk B itu adalah kalau 1 2 3 benar A jawabnya. Kalau 1 3 benar B, kalau 2 4 benar C, dan kalau hanya 4 D dan semuanya benar E. Ya, jadi soalnya seperti ini. Ya. Pada gambar batang AC dapat bergerak bebas. Ya. Yang tanda merah ini jangan dilihat dulu ya. Pernyataan mana yang benar? Jadi di sini Anda lihat medan magnetnya cross. Cross itu artinya ke dalam bidang kertas ya. Sudah Anda tahu begini. Jadi yang kelihatan di sini adalah silangnya, ya. Jadi masuk bidang kertas. Jika batang AC jadi 1 atau 3 ya, mana yang gampang? 1 atau 3 ya. 1 atau 3. Mana yang mudah menurut Anda? Kenapa? Karena 1 dan 3 pasti berhubungan. Ya, karena kalau 1 benar, 3 benar, kalau 1 salah, 3 salah. Jadi mana menurut Anda yang paling mudah? Ya. Jika batang AC digeser, ini pernyataan 1 ya. Kalau batang AC digeser ke kanan, ya. Geser ke kanan berarti kecepatannya ke kanan kan. Medan magnetnya B ke dalam. Maka akan timbul arus listrik dengan arah dari C ke A. Ya sebelumnya kita udah tahu ini benar ya. Tapi cara menentukannya tentu dengan pakai aturan telapak tangan kanan ya. Ini B, ini kecepatan, ini arah dorong, ini arus induksi. Sudah tadi sebelumnya. Tapi taruhlah kita nggak yakin, kita lihat dulu nomor 3. Asal Anda hafal rumus. Jika panjang AC adalah L, digerakkan dengan kecepatan V, maka akan timbul GGL BLV. Nah kalau Anda hafal kan, ini berarti nomor 3 benar kan? Ya. Kalau Anda hafal GGL itu sama dengan BLV, maka Anda langsung tahu nomor 3 benar. Jadi nomor 1 nggak usah diperiksa. Yakin nomor 1 pasti benar. Gitu. Ya, dan tadi sudah kita periksa memang benar. Oke, kita lihat kenapa benar. Ya, tapi nggak perlu diperiksa kalau soal sesungguhnya. Batang AC digeser ke kanan. Medan magnet ya. Medan magnet dulu ya. Masuk bidang kertas. Begini. Ah, berarti begini kan? Ya. Tangan saya berarti begini. Sama ya. Masuk kan? B kan ini. Ah, kebetulan V-nya sesuai dengan jempol. V-nya kan jempol. Maka Anda lihat V-nya jempol. Maka Anda lihat ini akan mendorong ke sana. Ya, ini akan mendorong ke sana. Ya, jadi arus induksinya adalah ini. Dari A ke C ya. Dari C ke A. Betul ya? Kalau 1 betul, 3 betul. Sekarang nomor 2. Nomor 2 jika B diperbesar, ditanya batang AC itu bergerak kemana? Ya, jadi kalau B ini diperbesar, batang AC ini bergerak kemana? Di sini dibilangnya ke kanan. Ya toh, betul nggak ke kanan? Nah, sekarang kita lihat. B diperbesar artinya fluksi utama diperbesar. Kan begitu ya. Nah, kalau fluksi utama diperbesar, maka menurut Lenz, fluksi induksi akan mengurangi. Fluksi induksi akan mengurangi. Ya, akan mengurangi. Artinya apa? Artinya arah fluksi induksi akan berlawanan, ya. Akan berlawanan dengan arah fluksi utama. Ya. Fluksi utama arahnya masuk bidang kertas, ya.
masuk bidang kertas. Ya, seperti ini, masuk bidang kertas. Ya. Masuk bidang kertas ini ya, masuk bidang kertas. Sehingga yang kelihatan ekornya. Ya kan? Maka arah fluksi induksi adalah titik. Gitu ya. Jadi arah fluksi induksi akan titik. Nah, jadi kalau kita gambar lagi seperti ini. Arah fluksi utama begini, maka arah fluksi induksi begini. Ya. B induksi atau fluksi induksi gini. Titik. Titik itu artinya ini, seperti ini. Jadi anak panah ujungnya menuju kita, ya. Menuju kita ini ya. Ujungnya menuju kita. Seperti ini. Nah, fluksi induksi tentu akan menimbulkan arus induksi kan? Tentu akan menimbulkan arus induksi. Nah, kemana arahnya arus induksi ini? Dari C ke A ataukah dari A ke C? Nah, Anda sudah tahu kan, fluksi dengan induksi itu arusnya ditentukan oleh putaran tangan kanan. Ya. Kalau fluksi induksi lurus ya. Yang merah ini fluksi induksi ya. Fluksi induksi lurus. Lurus ke atas, ya. Fluksi induksi harus ke atas, begini kan, harus begini. Berarti jempol saya juga harus gini. Maka putaran keempat tangan saya Anda lihat. Tangan saya berputar berlawanan arah jarum jam ya. Tangan saya akan muter berlawanan arah jarum jam. Jadi begini tangan saya. Tentu muternya ke loop ya. Nah, begini. Nah, begini kan. Jadi arus di AC tetap dari C ke A ya. Ini arus induksinya. Nah, arus induksi dari C ke A. Jadi fluksi induksi ini dengan putaran tangan kanan ya. Dengan putaran tangan kanan didapat arah arus induksi sesuai putaran berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam. Sehingga arus induksi, ya arus induksi dari C ke A. Ya. Nah, sekarang Anda lihat di ini dari C ke A nih ada arus di sini. Ini ada arus, terus ada medan magnet. Jangan lihat medan magnet induksi ya, medan magnet utama. Kalau medan magnet induksi ini ya, hanya menimbulkan arus induksi. Ya, jadi kalau arus induksi sudah timbul, maka medan magnetnya untuk menimbulkan gaya Lorentz. Karena Anda sudah tahu kan, kalau konduktor berarus diletakkan dalam medan magnet, maka akan mengalami gaya Lorentz. Medan magnetnya tentu medan magnet utama, cross, ya. Maka Anda bisa pakai ini sekarang, tapi gaya Lorentz kan? Kalau gaya Lorentz Anda tahu ini adalah B, ya, ini adalah arus, ya. Jadi ini adalah B, ini adalah arus, arah telapak tangan ini adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ini yang akan membuat kawat bergerak. Gaya ya, ingat, kawat bergerak karena gaya. Ya, oke. Sekarang Anda lihat arus induksi dari C ke A, begini kan? Nah, arus induksi ini, ya, nih arusnya. Nah, begini, sesuai jempol saya. Kemudian B-nya ke dalam, sudah sesuai ya. B-nya ke dalam, sudah sesuai. Maka Anda lihat telapak tangan saya akan cenderung mendorong ke kiri, gaya Lorentz. Jadi cenderung gaya Lorentz-nya itu ke kiri. Ya, yang biru ini. Biru ini. Ini gaya Lorentz, ya, gaya magnetik. Sehingga apa yang terjadi? CA akan cenderung bergerak ke kiri, ya. Ya, jadi perhatikan arus induksi dari C ke A. B-nya cross. Maka sesuai aturan telapak tangan kanan ya. Telapak tangan kanan untuk gaya Lorentz ya, untuk gaya magnetik.
Ya. Diperolehlah F magnetik ke kiri. Sehingga otomatis kawat akan cenderung bergerak ke kiri. Ini ke kanan, salah. Ya, jadi 1 dan 3 benar ya. Makanya jawaban kita B. 4 nggak perlu diperiksa. Yang 4 nggak perlu diperiksa. Karena 2 salah. Kalau 2 benar, 4 harus diperiksa. Nah, tapi sebagai pelajaran, kenapa sistem, benar nggak waktu sistem digeser? Sistem itu artinya kawat dan kawat U dan kawat lurus ya. Itu sistem. Kalau sistem itu Anda geser aja, ini makanya di sini. Anda geser saja. Misalnya ini saya geser ke sini. Ya, hanya digeser semuanya. Maka medan magnet yang tembus tetap tidak berubah ya. Kalau misalnya ini ada 2 nih, medan magnetnya tetap. Karena semuanya digeser. Jadi bukan kalau beda ya, kalau kawatnya digeser ya ada perubahan luas. Kalau kawat ini Anda geser ya ada perubahan luas. Tadinya luasnya segini, sekarang luasnya jadi segini. Betul. Ya. Tapi kalau Anda geser semuanya tidak ada perubahan luas. Maka artinya apa? Fluksi magnetnya tetap. Maka tidak timbul arus induksi. Jadi arus induksi harusnya tidak ada, tapi di sini dia bilang apa? Ada. Berarti salah kan? Ya. Oke. Kita ke soal yang kelima. Halaman 268 nomor 11 Masterbook Physics ini ya. Jilid 2 Marten ya. Itu ada soalnya juga masih SIMA UI 2013, 3 tahun kemudian. Ya, masih tentang kawat U. Jadi sangat banyak soal kawat U ini. Saya hanya memperlihatkan tiga soal aja variasinya. Ya. Baik, menentukan besaran arah ya. Jadi konduktor berbentuk C. Ini kalau Anda lihat konduktornya berbentuk C ya. Di dalam medan magnet homogen B. Jadi ini medan magnetnya ini homogen. Di sini semua ada medan magnet homogen B. Serba sama. Arahnya cross. Cross itu artinya masuk bidang. Ya, seperti ini. Nah, masuk bidang ya. Jadi yang kelihatan adalah ekornya. Batang logam dengan panjang L, ya. Batang logam dengan panjang L diletakkan di antara dua sisi konduktor. Jadi satu di sisi atas, satu di sisi bawah. Sehingga terbentuk rangkaian listrik. Ingat, rangkaian listriknya itu gini. Ah, ini tertutup, harus tertutup. Jadi ke arah sana. Ya, bukan ke sana, kalau sana terbuka. Ini rangkaian tertutup. Ya, dengan besar hambatan total R. Jadi besar hambatan totalnya dianggap R aja. Kemudian batang digerakkan ke kanan, ya. Jadi ini batang ini kecepatan. Ah, batangnya digerakkan ke kanan, ya. Digerakkan ke kanan begini. Ah. Dengan posisinya ya. Posisinya setiap saat memenuhi persamaan X sama dengan A kuadrat T ditambah B. Jadi maksudnya kalau kita gambar seperti ini ya. Ini begini ya. Taruhlah rel ini panjang ya begini. Ah. Begini ya. Ini cross nanti ya, di sini cross B. Ini Anda geser dengan kecepatan V. Nah, ini kan taruhlah ini posisi awal. Misalnya ya. Ini posisi akhir. Ya toh? Posisi akhir ya. Maka ini yang kita sebut X itu perpindahan. Nah, ternyata X ini fungsi waktu. Jadi perpindahannya itu fungsi waktu. Jadi X-nya sama dengan A kuadrat T, ini fungsi waktu tuh. Ditambah B. Ya. T menyatakan waktu, sedangkan A dan B merupakan konstanta ya. Konstanta itu seperti angka biasa 2, 3, 4. Dan ditanya besar arus listrik pada rangkaian. Hanya besarnya saja. Jadi nggak perlu kita tahu arahnya. Dia hanya tahu, kita nggak perlu tahu apakah arahnya ke atas atau ke bawah ya. Pokoknya ada arus induksi. Tentu arus induksinya di sini. Atau begini ya. Kalau misalnya ini berarti begini. Kalau ini berarti begini. Jadi bisa berlawanan arah, bisa secara jarum jam. Tapi kita nggak perlu cari. Beda dengan soal tadi. Kalau soal tadi kan arahnya yang ditanya. Sekarang hanya besar. Kita hanya urusan besar aja, kuantitatif. Kita ditanya berapa besarnya arus induksi. Ya, seperti sebelumnya, arus induksi ini tentu berasal dari gegel induksi. Pasti berasal dari gegel induksi. Ya. Kemudian gegel induksi itu rumusnya apa? Nah,
Kalau Anda menghafalkan rumus L, B, V, nah, sekarang Anda akan kesulitan. Ya, Anda akan kesulitan. Karena kalau Anda membuat seperti ini, Anda akan kesulitan. Ya. V-nya yang mana? Ya, taruhlah Anda pakai rumus ini hafal. Min L, B, V. Oke. L-nya panjang kawat ada L ya. B medan magnet. Oke. V-nya nggak ada. Nah, boleh Anda pakai rumus ini, baru Anda ingat V itu apa? V itu adalah dx per dt. Nah, boleh. Ya. Kecepatan adalah turunan pertama dari perpindahan terhadap waktu. Kenapa? Karena perpindahannya fungsi waktu. Boleh. Jadi seperti itu. Jadi sama dengan diturunkan ini. Ya, A kuadrat T turunannya A kuadrat. Ya toh? B nggak ada 0. Ya. B-nya nggak ada 0. Jadi kalau gitu ini hasilnya adalah min L B A kuadrat. Nah, begini ya. Min L B A kuadrat. Oke, baru Anda hitung arus induksi ya. Tinggal dibagi hambatan ya toh. Arus kan hukum ohm ya. Pakai hukum ohm kan. Tegangan dibagi hambatan. Jadi min L B A kuadrat per R ya. Jadi jawaban yang mana? LB BL A kuadrat per R, jawaban D. Ya, seperti itu ya. Kalau Anda hafal rumusnya udah. Anggap aja, menurunkannya kan sudah diajar tadi. Menurunkannya sudah diajar tadi ya. Jadi saya nggak akan turunkan lagi dari asalnya. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 6. Ya, diambil dari Fisika Penuntun Teori. Ya, ini 1221. Kelas 12, belum terbit yang terbit baru kelas 10. Jadi soalnya seperti ini. Sebuah loop, ingat ini SIMA UI 2019. Jadi yang tadi SIMA UI yang pertama 2010, yang kedua 2013. 6 tahun kemudian. SIMA UI 2019. Ya. Sebuah loop diletakkan pada kertas. Jadi kertas ini, loopnya diletakkan di kertas ya. Anggap aja loop itu oke, ini sudah ada gambarnya. Ya. Anggap aja loop itu seperti ini loopnya. Diletakkan dalam medan magnet yang arahnya ke dalam bidang kertas ini. Ini medan magnetnya, medan magnet utama. Jadi seperti ini, ke dalam bidang kertas. Besar medan magnet yang mengenai loop terus meningkat. Ya. Jadi B utama ini terus diperbesar ya. B utama ini terus membesar. Misalnya dari 2 Tesla jadi 4 Tesla, jadi 6 Tesla, jadi 8 Tesla, gitu ya, terus meningkat. Ya, berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan yang benar? 1, 2, 3, 4. Seperti kita bilang, kalau satu agak ragu Anda, kerjakan yang nomor 3. Nomor 1, flux magnet pada loop akan terus meningkat. Ya toh? Flux magnet pada loop akan terus meningkat. Nah, kita kan jadi ragu ini. Flux magnet yang mana? Ya, kalau total bisa aja tidak terus meningkat, ya. Tapi tetap terus meningkat ini maksudnya apa kan? Jadi lebih baik kita buat nomor 3. Gampang kalau nomor 3 kan kualitatif soalnya. Arus akan mengalir searah jarum jam. Jadi pasti ini maksudnya arus induksi kan? Karena tadi loop ini tidak ada arus. Arus induksinya benar nggak searah jarum jam? Ya benar nggak? Kan gitu. Nah, sekarang kita analisa. Kalau B utama terus membesar, apa artinya? Berarti fluksi utama bertambah kan? Bertambah besar. Artinya fluksi yang ke sana membesar terus. Ya toh? Tapi kan dia akan dilawan oleh fluksi induksi. Ya, fluksi induksi akan mengurangi. Supaya cenderung dia seakan-akan tetap gitu ya. Pokoknya fluksi induksi akan mengurangi pertambahan itu. Ya. Nah, berarti fluksi induksi mengurangi. Fluksi induksi berarti ini apa artinya mengurangi? Kan begitu, apa artinya mengurangi? Artinya fluksi induksi berlawanan. Kan itu selalu. Arti kata mengurangi ini artinya fluksi induksi berlawanan.
dengan fluksi utama, gitu. Nah, kalau fluksi utamanya cross, maka fluksi induksinya akan titik. Nah, kan gitu. Jadi fluksi induksi akan titik. Nah, gitu. Fluksi induksi atau B induksi. Fluksi kan B kali A, A-nya kan tetap loop. Nah, sekarang bagaimana menentukan arus induksi? Nah, karena Anda sudah tahu, fluksi induksi dengan arus induksi itu adalah menggunakan putaran. Ya, putaran 4 jari. Gitu. Nah, putaran 4 jari. Ya, fluksi induksinya harus ini, ya. Ini. Ya. Keluar dari kertas. Berarti jempol saya harus keluar, ya toh? Nih, jempol saya keluar nih, jempol saya tuh, ya. Jadi putarannya kemana? Berlawanan arah jarum jam. Putarannya akan berlawanan arah jarum jam. Ya. Maka sesudah ini akan putarannya berlawanan jarum jam, ya. Berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi arus induksinya akan berlawanan arah jarum jam. Ini apa? Arus akan mengalir searah jarum jam. Salah. Ya. Searah ini salah. Jadi kalau nomor 3 salah, nomor 1 salah. Ya toh? Yang benar apa? Arus induksi berlawanan arah jarum jam. Jadi yang nomor 4 ini benar. Arus akan mengalir berlawanan arah jarum jam. Nomor 4 benar, ya. Tapi kan kita harus periksa nomor 2. Ya, karena pernyataannya kan 24 ada, ya. A123 tadi ya. A123, B13, C24, ya. Jadi bisa C, jadi ini tinggal C24 atau D. Hanya 4. Nah, ini pilihannya tinggal C atau D, ya. C atau D. Ya, nomor 4 sudah pasti benar. Sekarang nomor 2. Medan magnet induksi. Nah, medan magnet induksi yang ini, yang merah ini. Akan keluar bidang kertas. Betul, keluar bidang kertas kan titik, ya. Ini ya. Ya, nah, ini kan titik keluar bidang kertas. Keluar dari bidang kertas. Kalau ini masuk keluar bidang kertas. Jadi benar. Jadi 2 dan 4. Jadi jawabannya C. Ya, jadi jawabannya C. Jadi ini soal kualitatif aja. SIMA UI 2019. Ya, soal kualitatif. Tidak ada hitungannya. Yang tadi soal 2013 kuantitatif. Beginilah pertemuan kita di part 3. Kita masih akan nyambung di part 4 dengan soal-soal lagi. Ya, masih GGL induksi. Sengaja saya buat soalnya banyak karena GGL induksi inilah yang paling banyak mahasiswa paling banyak siswa yang tidak bisa membuat baik soal konsep maupun soal hitungannya. Jadi kita akan masih satu pertemuan lagi untuk khusus soal-soal GGL, bagaimana menghitung GGL induksi, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, ya, dengan menggunakan buku-buku saya ini. Jadi tidak ada yang saya karang dan soal-soal terbaru tentu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe, yang baru gabung pun demikian. Bagi yang lain bisa like. Salam dari saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri dari rumah.